Biasa dilaksanakan sebulan satu kali diadakan kuliah subuh. Setelah kita melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah, kebetulan hari ini kurang lebih sudah hampir 3 bulan baru akan kuliah subuh dalam depan para jamaah sekalian dalam rangka menyampaikan daripada beberapa hadis yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW yang pada hari ini bertemakan 7 naungan yang selamat pada hari kiamat di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala, yang tidak kepanasan, yang tidak kelaparan, yang tidak mendapatkan siksa daripada Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan disambung dengan fadilah sholat 5 waktu, tentang daripada pahala dan ganjarannya. Ya, insya Allah nanti kalau kita ada umur akan dia sampaikan akhir bulan ini untuk melanjutkan daripada fadilah sholat, karena hadisnya sangat panjang sekali. Hari ini saya sampaikan lebih dahulu 7 golongan yang selamat pada hari kiamat, yang tidak kepanasan, yang tidak kelaparan, di bawah naungan arsy Allah Subhanahu wa taala. Tolong diperhatikan sebagaimana satu hadis yang disabdakan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini saya bacakan kitabnya, hadisnya, kemudian tidak cepat-cepat karena hurufnya kecil, namanya kitab kuning ya. Jadi bacanya tidak cepat-cepat, takut ada yang salah. Ya bar dan DR-nya, karena maknakan ini dengan ilmu sorok dan ilmu nahu. Tanpa sorok ilmu nahu tidak bisa menerjemahkan ini tanpa ilmu alat. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu hadis Nabi kita Muhammad SAW, Nabi bersabda, "Sab'atun yadlihumullahu tahta dhilli arsy yauma la dhilla illa dhill." Ada 7 golongan manusia nanti pada hari kiamat yang tidak kepanasan, yang tidak kelaparan, yang tidak bersiap daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada 7 golongan manusia. Apa kata Rasulullah? Yang pertama, imamun adilun. Seorang imam yang adil, pemimpin yang adil, dari mulai pemimpin negara sampai pemimpin rumah tangga yang adil, itu dari kiamat akan mendapatkan pertolongan di bawah naungan arsy Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wasabun tasa'a fi ibadatillah taala. Yang artinya yang kedua, pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang pemuda yang tumbuh dalam hatinya itu tidak pernah dia berani tinggalkan ibadah, padahal seorang pemuda ya, belum tua. Kadang-kadang pemuda yang rajin ibadah, kita yang sudah tua kadang-kadang agak sedikit malas. Ini seorang pemuda yang rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti hari kiamat mendapat pertolongan selamat di bawah naungan arsy Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, warajalani tahaban billahi azza wa jalla. Kedua orang laki-laki dimanapun dia berada, atau lebih daripada itu, saling mencintai, ya, mencintainya karena Allah, bukan karena dunia, bukan karena pangkat dan jabatan. Jadi cinta satu sama lain, berteman satu dengan yang lain, tidak ada sifat-sifat dengki, sifat syirik, ya, sifat ujub, sifat takabur, sifat gede kepala, termasuk ingin dipuji sama orang lain, itu tidak ada. Betul-betul berkawan karena Allah, semata-mata karena Allah. Hidupnya karena Allah, tidak ada ini, tidak ada itu, bersih hatinya saudara. Yang demikian mendapat arsy di bawah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata Nabi, wa rajulun da'atu imra'atun zata jamalin faqala ini akhafullah. Kedua laki ada perempuan, satu laki satu perempuan. Apabila si laki perempuan ini mungkin kerja kita dulu muda pernah ya,
Dia pergi kemana-mana, entah ke kampung, entah di Jakarta, entah kota, entah kemana dia berjalan-jalan. Kemudian dirayu sama orang perempuan, atau perempuan merayu laki-laki, atau laki-laki perempuan, ya, untuk berbuat yang tidak baik. Salah satu tersebut baik laki maupun perempuan tidak mau. Apa dia katakan? Inni akhafullah. Gak mau saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang demikian pada hari kiamat akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia selamat di bawah naungan Rasya Allah, yang tidak kepanasan, yang tidak kelaparan, kemudian dia dapat ahli surganya Allah besok pada hari kiamat. Kemudian orang julan tersadar kebiayaan bahwa anjimali. Kemudian yang selanjutnya yang kelima orang julun, seorang bersedekah baik besar maupun kecil. Banyaknya kita hari Jumat ke hari biasa ada kotak liwatnya, kotak liwat. Saya bersedekah nih ke masjid nih, ya. Kalau saya jalan-jalan beli berapa duit ini ke masjid, ya Allah, amal akhirat tidak hilang, saudara. Kita menaruh berapa saja tidak hilang, tercatat semua oleh para malaikat kiraman katibin. Ya, orang tersebut diberikan tangan kanan seolah-olah tangan kiri tidak tahu. Ya, atau orang lain tidak tahu. Orang lain umpamanya kita 10.000, umpamanya saudara, kita 100. Yang 1000 dia diabreh-abreh tuh, diabreh diperlihatkan. Ya tahu boleh masuk gitu. Tapi yang 100.000 tanpa orang lihat, seolah-olah tangan kiri pun tidak tahu, dia masuk ke kotak amal. Itu saudara, yang demikian yang tidak ingin dipuji orang, yang tidak diagungkan dan diagung orang lain. Orang lain sekian kemudian belakang, tapi dia lebih daripada itu, tidak dibelakang siapapun, dimasukkan ke kotak karena Allah. Orang yang demikian di hari kiamat mendapat pertolongan, diselamatkan oleh Allah, berada di bawah naungan arsy Allah pada hari kiamat. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun ta'allaqa qalbu bil masajid, seorang laki, seorang perempuan gandrung, tahu gandrung? Ya, cinta, kangen. Kayak kita kangennya dulu kita waktu muda. Kangen betul kalau kita udah punya pacar seminggu. Ya Allah saudara, kangen betul kalau saya nggak pergi ke masjid ini, ya. Ya Allah, keadaan sakit, masya Allah, dengar orang ajar, dengar pengajian, ya Allah, saya nggak pergi ke masjid. Dia kangen saudara, bukan kangen ke tempat tontonan, bukan kangen ke tempat maksiat. Dia kangen belum datang ke masjid. Yang demikian itu seorang yang terkerman ketibin, orang tersebut bakal mendapat naungan di hari kiamat di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Kemudian warajulun qalbu bil masajid. Kemudian yang ketujuh warajulun zakarallahu wa khaliya farat aina. Ini yang paling soal. Yang ketujuh yang selamat di bawah arsy Allah pada hari kiamat, orang yang selalu menangis. Aina mata, yang keluar air matanya, ya, dikala dia duduk, dikala dia menyendiri dan dia ketika ibadah tanpa orang tahu, masya Allah, tengah malam menangis. Menangis kenapa? Bukan mikirin dunia, ya, bukan mikirin pangkat, jabatan, bukan, tidak, saudara. Mikirin dosa dulu pernah dilakukan waktu muda, air mata menangis. Ini saudara yang paling mahal. Nabi Adam nangis selama 300 tahun. Coba bayangkan. Kita berapa? Kata Nabi, orang yang menangis pada hari kiamat diharapkan air mata orang tersebut akan dimasukkan neraka jahanam. Nanti pada hari kiamat kata Nabi, itu api neraka jahanam sudah meledak. Misalnya kita, kenapa meledak? Itu api neraka jahanam rupanya sudah lapar, saudara. Ingin menyiksa kepada orang-orang kafir. Itu neraka jahanam meledak. Kebingungan semua, saudara. Orang-orang penjaga neraka. Lantas datang malaikat Jibril, lapor,
Komandannya segenap para malaikat, kenapa kau, kata si api, saya tidak sabar lagi, lapar sudah, akan segera untuk mengajak dan sisa orang-orang api neraka jahanam. Kemudian dia lapor kepada malaikat Jibril, di neraka Jibril perintahkan malaikat ambil kutu air. Air apa untuk ambil? Setengah gelas air, saudara. Kemudian kemana ini air? Berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi air apa ini ya Jibril? Ini air ini ya Muhammad. Ini neraka jahanam sudah meledak, sudah ngamuk, lapar, akan segera menyiksa orang-orang kafir. Kemudian siramkan bulan neraka, dia dalam keadaan marah itu. Itu neraka jahanam yang meledak sudah disiramkan ke air. Padam seketika. Ditanya, ya, air apa ya Rasulullah? Kata Jibril, itu Rasulullah. Ini air mata yang khaufun billah. Ini air mata orang yang menangis di tengah malam karena bukan pikirin dunia, bukan bikin bakat, jabatan dan kedudukan. Dia minta diampunkan dosa kepada Allah sampai menangis. Ini air kemudian hari kiamat akan menyiram kepada api neraka yang sedang meledak. Maka orang yang nangis tengah malam diharamkan oleh Allah dimasukkan ke neraka jahanam. Yang paling baik, yang paling bagus ibadah kepada tengah malam sambil menangis. Maka kita sering menangis, suka kiai. Nangis apa ya? Kalau punya duit, bukan itu. Ya kalau anak nangis, kalau anak sakit, bini sakit, dari suatu hal nangis. Itu nangis begitu paling gampang sudah. Tapi nangis, kita angkat tangan kita, istighfar, mohon ampun kepada Allah, air mata, teringat semua perbuatan dosa kita yang sudah kita kerjakan, menangis. Itu saudara hal air mata yang paling mahal. Nanti saya akan terangkan berapa nabi yang sering menangis tengah malam. Nanti kapan itu saya sampaikan. Itu ada 7 golongan yang selalu di hari kiamat, yang tidak masuk neraka jahanam, langsung bebas, dia mendapat di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, lama dikit nih saudara ya. Ini udah lama enggak saya sampaikan hadis ini. Satu hadis yang disampaikan Rasulullah yang kedua, tadi ada 7 naungan, yang sekarang tetap fadilah orang yang melihara salat. Warada bil hadis man hafadha ala salat. Maaf nih, udah tua bapak udah tinggal anak, tinggal cucu. Sekarang kita belum udhiyah. Udhiyah dulu yang punya, kurban dulu. Sedangkan kurban harus dilaksanakan setelah kita melaksanakan itu dulu. Apa namanya? Sunnah Nabi. Apa sunnah Nabi? Akikah. Nabi menyatakan sunnah. Kalau Nabi Ibrahim namanya itu udhiyah. Apa duluan silahkan. Sekarang udhiyah dulu saya penyidik, nggak apa-apa. Nanti akikah belakangan. Akikah dulu sudah, udhiyah itu lebih abdul. Tidak boleh jadi satu, nggak boleh sudah. Kalau udhiyah mesti bulan sekarang, ya kurban. Kalau banyak kita melaksanakan umpamanya itu mah bebas sudah. Tapi harus melaksanakan kalau kurban harus di bulan haji. Kalau bukan bulan haji bukan udhiyah namanya. Yang boleh di luar bulan haji itu akikah. Satu hari yang disabdakan Nabi kita Muhammad SAW, wa yatihillahu kitabahu biyaminih, akan diberikan buku amal yang ada di sebelah kanan. Itu orang di hari kiamat ada 2 saudara. Kata Nabi, ada yang diberikan buku amal sebelah kiri, ada yang sebelah kanan. Kalau sebelah kiri tanda cilaka. Masya Allah. Begitu kita dihisab semua amal, diberikan di buku amal. Yang nyodorkan malaikat kepada kita sebelah kiri, celaka, kita menjadi penghuni neraka jahanam. Ini yang kita lihat saudara. Insya Allah orang yang sholat di waktu itu sebaik-baiknya akan diberikan buku amal di hari kiamat yang berada di sebelah kanannya. Maka dalam kitab dia katakan, kata Imam Tasawuf, dalam kitab Tasawuf Imam Ghazali,
Allahumma atini kitabi biyamini wa hasbi hisaban yasira. Ya Allah, berikan buku amal sebelah kanan saya dengan hisab yasir yang sedikit saja. Antukiana kita bisa melihat amin Allah. Jangan engkau berikan dia malaikat kepada saya buku amal yang datangnya di sebelah kiri dan di arah belakang itu tanda orang kecelakaan dan binasa. Ini sudah ada. Ini kata Nabi, yang berharap sholat dengan baik akan diberikan buku amal di sebelah kanan. Summa yauma al-sirati kalbaril khatib. Kemudian yang keempat, orang itu bisa menjembat di atas sirat seperti kilat. Ada yang kayak kilat, begitu menginjak kaki kanan kita tidak ada sama sunnah atau kaki kilat. Pokoknya kaki kita sudah menginjak di masuk kita tidak bakal selamat. Di bawahnya berkubar api neraka jahanam. Ini yang kita jaga. Maka dalam doa wudhu kata Imam Ghazali, Allahumma atini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Bukan hanya kecap-kecap begitu aja saudara, ada doanya. Kata kita sahur ada tangan, ada kaki yang kiri. Allahumma tujani kitabi bisimali amin wa ya Allah, jauhkan bagi saya untuk menginjak daripada ialah kalau mustaqim bisa belah kiri. Itu tanda orang menjadi penghuni neraka jahanam yaumul qiyamah. Pokoknya Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yadkhulul jannata bighairi hisab, dan orang yang melihara suatu lima waktu akan dimasukkan surga tanpa pertanyaan lagi. Bagaimana sholat yang betul? Yang betul-betul sholat ini ngomong simpan di sini, bukan gerak sujud dan rukuk sudah. Insya Allah nanti ya minta kepada Pak Ketua yang biasa saya ajak 2 kali karena ini sudah ada Al-Quran. Saya akan beralih kepada hukum penghayatan ibadah sehari-hari itu yang jamaah perlukan. Penghayatan sholat, bagaimana yang baik, bagaimana bacaannya, bagaimana wajibnya, yang sunnah itu sudah. Yang kita akan tutup sekarang itu pengajian kita, ya. Kemudian saya akan alihkan, saya minta izin kepada ketua masjid, giliran pengajian saya nanti akan dialihkan yang biasa Quran, gak enak saudara. Sudah ada yang banyak mengajar, kalau Quran gak enak kalau mengajar berdua. Namanya 2 guru itu olahan lain-lain saudara. Ya kasihan orang yang belajarnya. Kalau saya mana saja silakan. Ya di pesantren yang banyak Quran aja udah 5 tahun alhamdulillah ya. Masih ada bekas-bekas orang pesantren. Saya akan beralih nanti kepada penghayatan ibadah, penghayatan salat dan sebagainya. Pokoknya Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yadkhulul jannah bighairi hisab, dan bisa masuk surga tanpa daripada ialah pertanyaan. Wa man tamana bi salat aqwahu hamsya asrata buatan hamsun fid dunya. Dan siapa orang yang mempermainkan atau orang yang meninggalkan salat 5 waktu akan diajak oleh Allah 5 perkara. Wasalasun indal maut. Pertama, apa bahwa manusia akan dibalas oleh Allah bukan 15 siksa bagi orang yang tidak sholat diberikan oleh Allah dari dunia sampai ke negeri akhirat. Apa yang pertama? Kemudian khamsun fid dunya, yang 5 batunya. Wa salasun indal maut, yang ketiga waktu sakaratul maut. Wa salasun fil qabri, yang 3 waktu kubur. Wa salasun inda khulul qabri, yang 3 waktu bangkit di mana kubur. Fa amal lawati fid dunya fal ula yang ta'ul barakah min kasmin kubrihim. Pertama, orang yang tidak salat akan dihilangkan oleh Allah daripada tanda-tanda orang yang soleh. Hapus sudah. Besok bagaimana yang berbenang air saudara? Gak ada air wudhu. Makanya kata Nabi kalau wudhu jangan suka dibasuh atau diusap sama handuk. Kapan dia habis wudhu nih? Ya, siapa dalam kita orang habis wudhu biar kering sendiri saudara. Jadi upaya diusap sama mukena atau sama handuk atau sama kain yang lain biar kering sendiri. Kata Nabi itu air wudhu jadi 2.
Jadi burhan najat yaumul kiamat. Jadi apa? Itu air wudhu dari kiamat akan bercahaya, saudara. Bukan air wudhu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cahaya yang sangat luar biasa seperti matahari, saudara. Itu orang yang tidak pernah dianggap saudara. Wasatun indal maut, yang ketiga waktu sakratul maut. Ya, waktu sakratul maut nanti kelihatan saudara, orang yang tidak sholat lapar sekali, haus sekali, jangan pun diminuman saudara. Di dalam hadis Rasulullah, sealam dunia, sealam dunia diminumin sama orang yang sedang sakratul maut, orang yang tidak sholat, maka itu tidak akan habis dahaganya, saudara. Ini kata Nabi. Kemudian wasatu fi qabri, yang tiga ajab di dalam kubur. Wasalatu tidak min qabri, yang tiga orang bangkit di mana kubur. Wallati fid dunya wal ulal wal barakah, orang yang tidak kerjakan sholat akan dihilangkan keberkahan hidupnya. Biar banyak hartanya, ya, biar dunianya banyak, nggak ada keberkahan, saudara, dihilangkan oleh Allah. Kemudian yang jauh bi barakah min umrih, umurnya yang banyak juga nggak ada artinya. Maka kata Nabi, Allah kita berikan umur panjang, minta kepada Allah, ya Allah banyakkan umur saya, saya ibadah yang baik, umur yang sudah lalu banyak dosa-dosa saya, ya Allah banyakkan umur saya agar saya dapat mengerjakan ibadah dengan sebaik-baiknya, dengan umur banyak kepada Allah, lebih banyak ibadah kepada Allah. Bukan semakin kita lupa diri kepada Allah, Allah berikan umur panjang, lebih banyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasanya tujuh mahasya musalihin. Kemudian telah yang ketiga akan dihilangkan tanda orang yang saleh min wajihi, daripada wajahnya. Wasali satu puluh amalin ya'malaya layak jeruh, maka orang itu akan dihilangkan daripada ialah amal-amal kesalahannya, semuanya kerjaannya itu ditolak. Ditolak sama Allah, tapi tidak ada tiangnya, ya. Wasal sekolah amalin amalin layak jeruh malah warabil layak doa. Kemudian keempat, orang yang tidak sholat tidak diangkat doanya oleh Allah kembali, balik lagi. Ya, sedangkan orang yang sudah sholat saja baca doa kepada Allah harus disaatin, harus pakai stempel, saudara. Apa stempelnya? Stempelnya membaca sholawat Nabi. Mana contohnya nih? Bapak baca doa nih. Ya, saya berdoa bahasa Arab saya kagak bisa. Saya baca doa bahasa Indonesia aja ya. Silakan Bapak. Bahasa Inggris juga boleh, bahasa Belanda juga boleh kalau bisa. Tapi baca dulu Allahumma sholli ala, pertama astagfirullahaladzim, sholat lagi 3 kali Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya Allah, ya Allah, silakan ngomong sudah. Maka kalau baca doa begini, Allahumma sholli ala wali wa alihi wa barik radhiyallahu ta'ala kulli sahabati Rasulullah, kan begitu. Kalau ada orang baca Allahumma amin tanpa sholawat, jangan diaminin, sudah. Ini ada hadisnya, sudah. Kalau bakal nyampe ditolak sama Allah, nggak ada stempel Nabi, nggak ada stempel Nabi. Orang baca doa tanpa sholawat dulu, kembali dulu, nanti tidak diterima. Tidak ada hadisnya. Pokoknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau yang jual barang kabin beli. Asalnya yang muhasim oleh solihin. Kemudian asalnya 10 amal yang Allah yang ruhu alaih. Warna yang Allah sama. Kemudian yang terakhir, orang yang tidak sholat doanya tidak diangkat ke langit. Dikata Nabi. Kemudian Rasulullah amal yang ruhu alaihi. Warna yang Allah doa ila sama. Tidak akan dapat terakhir, sudah tidak diterima sama Allah, tidak didengar sama Allah. Maka kita yang sudah sholat saja jangan begitu doa, tapi kita buka dulu itu doa dengan sholawat.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Paling panjang. Yang paling pendek Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, pada kita tundukkan saudara. Tengah malam kita bangun, yang paling bagus saudara, tengah malam yang bangun. Ini tadi saya katakan di air mata. Dan yang paling dekat kepada Allah doa kita didengar segenap para malaikat. Di samping kita mengangkat kedua belah tangan, doa yang paling dekat kepada Allah lebih dekat berat nadi yang naik pada jasad kita sambil bersujud. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana pertama ya khasirin wa nabi Adam mulukan nabi mustukan kemudian kata ya Allah siapa mohon ya Rabbi pada yang maha seperti yang maha pengasih ya saya ada kebutuhan yang hanya Engkau yang bisa berikan kepada saya satu ibadah permohonan saya. Engkau yang maha pengasih, Engkau yang penyayang. Kita minta kepada Allah yang sepuas-puasnya saudara. Dia orang tidur. Kita mohon jangan terukul saudara, ya. Kita terukul jangan. Kalau perintah ulama boleh, saya bertanya ke ulama tidak ada maksud itu ada dua itu boleh saudara. Jadi kasih terukul, kasih kembang, tujuh rupa, kasih kemenyan, suruh kalau itu nggak ada saudara. Disuruh nyunggu segala macam pendaringan, kebuka kakak ayam segala macam. Jangan saudara. Setan dideketin sama kita saudara. Kasih sedekah tenangnya kita saudara ya. Kita jaring dulu. Kita jarak kepada orang-orang alim ulama melalui doa kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, ini baru saya jelaskan tentang masalah orang yang pelihara salat karena hadisnya masih panjang ya. Insyaallah taala kalau ada umur habis sholat yang akan datang diteruskan tentang fadilah salat dan orang siksa bagi orang yang meninggalkan sholat dan orang yang sholat yang tidak diterima oleh Allah SWT kayak apa? Ini ada hadisnya. Insyaallah makanya nanti saya akan beralih ketua sudah mengetahui malam Selasa saya beralih kepada ilmu peribadatan terutama tentang masalah sholat dimanapun baik wajib maupun sunnah dan fadilah seluruh peribadatan sehingga kita upama sudah gak ada ustaz, gak ada kiai, ada orang meninggal dunia perlu disolati ya. Bagaimana kalau itu ayatnya orang laki-laki? Gimana kalau perempuan? Bagaimana ayatnya lebih dua? Bagaimana itu ayatnya lebih tiga? Dan bagaimana kalau anak kecil perempuan? Bagaimana anak kecil laki-laki? Itu beda, saudara. Ya, solehnya berbeda. Bukan hanya begitu aja. Bagaimana kalau laki-laki tua? Bagaimana kalau laki-laki muda? Bagaimana kalau anak kecil? Bagaimana? Itu berlainan. Ini yang perlu kita gali, saudara. Jangan sampai orang meninggal dunia banyak yang sholat tapi hanya kalau nggak tahu sholat daripada niatnya ini ya saudara. Ini saya akan pernah demikian supaya kita mengerti selama ini pengajian ini agar kita lebih lama lebih paham lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita ibadah. Demikian yang dapat saya sampaikan hari ini. Semoga ada manfaatnya. Mari bersama-sama kita berdoa. Allahumma shalli Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah, Allahumma raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammad nabiyyan wa rasulah wa bil Qur'an imama wa bil ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ikhwana wa tabarratu khalqu minal islam. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana fi amana wa asyamana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad.